Oke teman-teman, selamat datang di pembahasan kode soal A untuk praktikum komputasi minggu keempat. Di sini ini adalah materi System of Linear Equation yang soalnya teman-teman udah punya. Jadi di sini kita punya kasus suatu reaktor batch yang data yang dihasilkan itu merupakan konsentrasi A pada berbagai waktu. Nah, ini adalah penurunan persamaannya, penurunan rumusnya. Kita move langsung ke soal pertama. Di soal pertama ini yang diminta adalah order of reaction atau N dan juga konstanta reaksi atau K yang memberikan nilai SSE terendah menggunakan metode general matrix. Selain itu, kita juga nanti diminta untuk menulis rate equation yang diperoleh. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu letak N dan K di soal itu di mana. Nah, di sini kita lihat N dan K-nya itu muncul di persamaan ke-6. Di persamaan ke-6 ini, N itu di sini sebagai order reaksi yang jadi pangkat Ca, dan K-nya itu adalah konstanta reaksi. Itu di sini. Nah, berarti kalau misalkan kita ikuti penurunan persamaannya lagi, jadi persamaan 7, kemudian di persamaan 8, ini merupakan hasil linearisasi dari persamaan 7. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat, model umumnya dari System of Linear Equation itu adalah A 0 tambah A1 dikaliin X gitu kan. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Tapi sebenarnya kita bisa merepresentasikan si persamaan 8 ini dalam bentuk Y sama dengan A0 ditambah A1 dikaliin X. Jadi, biar persamaannya jadi bentuk kayak gini, berarti Y itu bisa kita sama dengankan dengan ln DCA, ln min DCA DT di sini. Jadi, Y-nya kayak gini. Terus yang X-nya itu berarti kan yang berubah-ubah juga ya. Berarti di sini yang berubah-ubah adalah si ln CA-nya. Karena ln K ini kan konstanta, dia tetap. Berarti si X-nya itu adalah ln CA. Nah, setelah itu, kalau yang A0 ini berarti adalah yang berdiri sendiri, nggak nempel sama X. Berarti si ln K ini. Terus habis itu, yang A1-nya berarti dia yang nempel sama X. X-nya kan ln CA ya, jadi berarti A1-nya adalah si N gitu. Nah, ini kita udah dapat dari sini. Nah, ini barulah bisa kita masukkan ke metode general matrix yang pakai fungsi np.linalg nanti. Nah, tapi perlu dilihat dulu bahwa apakah kita udah punya nilai X sama Y. Karena ini kan X sama Y kan seharusnya udah diketahui ya. Jadi kita perlu cek dulu di datanya tuh ada X sama Y-nya enggak. Nah, mungkin kita cek dari X-nya dulu. X-nya ini kan adalah ln CA ya. Nah, ln CA ini, CA-nya tuh udah ada di data. CA kan concentration of A, berarti yang ini. Nah, ini nanti tinggal kita np.log alias logaritmik natural. Sedangkan kalau kita cek di Y-nya, Y-nya ini kan ln min DCA per DT ya. Nah, apakah DCA DT kita punya di data ini? Kan enggak ya, berarti otomatis kita harus hitung sendiri dulu. Nah, nanti baru DCA DT yang diperoleh itu barulah kita np.login gitu. Nah, caranya berarti kita pertama-tama perlu menghitung si DCA DT-nya dulu. Gimana caranya? Mungkin teman-teman bisa recall ke materi beberapa minggu yang lalu, yaitu FDA. Di sini kita akan menghitung DCA per DT pakai FDA dengan persamaan 9-11 yang udah dikasih di sini. Mungkin kita bisa langsung masuk ke spidernya. Di sini aku copy dulu ya datanya karena cuma ada 2, jadi kita copy dua-duanya langsung. Ini aku copy datanya, terus kita masuk ke penyelesaian. Pertama-tama tadi kita menghitung DCA-DT ya. Gimana caranya untuk DCA-DT ini berarti kita harus punya wadah kosongnya. Sebanyak apa? Sebanyak N. N itu adalah jumlah data. Berarti kita definisiin dulu N-nya sama dengan jumlah data T. Bisa juga jumlah data CA, jadi sebenarnya bebas karena T sama CA kan ini sama ya jumlahnya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N itu sebenarnya sama dengan 6, jadi kalian mau pakai ln T atau ln CA itu bebas karena sama aja. Barulah kita masuk ke for loop. For loop di sini kita ikuti untuk ketiga kondisi yang ada di persamaan 9, 10, sama 11. Jadi kita masukin for I in range N sama dengan if. Yang pertama adalah ketika T sama dengan 0, yaitu at initial T sama dengan 0. Berarti ketika T sama dengan 0, maka DCA DT
itu kita isi dengan persamaan yang ini, persamaan 9. Jadi min 3 dikaliin CA I ditambah 4 dikaliin CAI plus 1, CAI plus 1, terus dikurangi CAI plus 2. Terus habis itu kita bagi 2 bagi DT. Terus untuk kondisi yang kedua, itu sebenarnya bisa yang persamaan 10 maupun 11, tapi lebih gampang kalau kita pakai persamaan yang 11, alias ketika T-nya itu ketika final time. Itu TI sama dengan 250. Nah, kita masukin rumus DCADT yang ini, yang persamaan 11. Jadi 3 dikaliin CAI dikurangi 4 dikaliin CAI min 1 ditambah CAI min 2 gitu. Terus dibagi 2 dibagi DT. Terus yang terakhir berarti kondisi yang persamaan 10 ini ketika T itu di antara 0 sampai 120. Berarti kita pakai persamaan yang ke 10 itu. Masukin aja jadi CAI plus 1 min CAI min 1 dibagi 2 dibagi DT. Di sini bisa dilihat masih ada warning merah. Ini karena DT-nya itu belum didefinisiin. Kita definisiin dulu pakai yang T1 dikurangi T0 karena sejatinya DT ini kan merupakan selisih antara T yang awal dengan T yang sebelumnya. Di sini aku pakai T indeks pertama berarti yang 50 ini dikurangi T indeks ke 0 berarti yang 0. Berarti 50 kurangi 0 sama dengan 50. Jadi sebenarnya DT itu sama dengan 50 gitu. Coba kita run dulu apakah keluar hasilnya. Di sini bisa dicek bahwa DCDT-nya udah ada nilainya. Nilainya memang minus karena konsentrasi akan berkurang ya seiring berjalannya waktu karena dia mengalami reaksi menjadi produk yaitu P. Kemudian setelah kita punya DCADT berarti kita bisa menghitung Y. Berarti kita nanti Y dan X-nya ini bisa kita hitung untuk metode general matrix sehingga kita memperoleh A0 dan A1 gitu. Nah, mungkin bisa kita recall lagi terkait dengan general matrix. Bentuknya itu seperti ini. Ini dari PPT di ELOC. Jadi perlu dibedakan juga di sini n data dan juga n yang ada di perpangkatan di sini. Ini tuh berbeda ya teman-teman. Kalau n data ini maksudnya jumlah dari data. Berarti tadi data kita kan ada 6, berarti ini tuh 6 maksudnya. Nah, sedangkan n yang di sini adalah pangkat tertinggi dari persamaan yang kita miliki. Misalnya kita punya persamaan ini. A0 tambah A1 dikaliin X pangkat 1. Ini N-nya sama dengan 1 karena pangkat tertinggi yang dimiliki X adalah pangkat 1. Di sini itu sebenarnya ada X ya, tapi pangkat 0. Kan X pangkat 0 kan sama dengan 1, berarti dia kadang-kadang seringnya nggak ditulis, sehingga yang paling tinggi di sini adalah pangkat 1. Tapi kalau misalkan kita punya contoh persamaan yang kedua ini kan tertingginya tuh pangkat 3 ya, jadi N-nya tuh sama dengan 3 gitu. Nah, nanti cara menyesuaikannya di matriks yang ini itu tinggal disesuaikan. Misalkan kita punya persamaan yang N sama dengan 1, berarti ini jadi X pangkat 1. Yang ini juga X pangkat 1, dan ini X pangkat 2 karena 1 tambah 1. Terus A yang kita cari itu dari A0 nyampe AN, berarti A1. Sesuai yang ini kita punya A0 sama A1. Yang di sini berarti untuk N sama dengan 1, berarti ini tinggal X dikaliin Y gitu. Terus yang kalau misalkan N-nya sama dengan 3, berarti di sini X pangkat 3, di sini juga X pangkat 3, dan di sini X pangkat 6. Dan di sini A0, dari A0 nyampe A3. Sesuai ini ya, ini kan ada 0, A1, A2, sampai A3. Nah, di sini berarti X pangkat 3 dikaliin Y gitu. Nah, kalau di persamaan di soal, ini kan bentuknya kayak gini ya, A0 ditambahin A1 dikaliin X. X-nya ini kan pangkat tertingginya pangkat 1. Berarti N-nya sama dengan 1, berarti kita bisa pakai matriks yang untuk N sama dengan 1, bentuknya kayak gini. Berarti untuk mengisi matriksnya kita butuh sigma X kuadrat, dan sigma Y serta sigma X dikaliin Y. Nah, kita bisa mulai definisiin ya. Ini kan kita menghitung A0 dan A1 ya. Nah, ini gimana cara mendefinisikan matriks ini di dalam Python? Kita bisa menuliskannya sebagai berikut. Jadi ini kita misalkan sebagai matriks A, dan yang ini adalah matriks B. Yang ini kenapa nggak didefinisiin? Karena ini kan yang kita cari ya, nanti mau kita cari. Nah, ini merupakan hasil dari pemanggilan fungsi np.linOut.solve. Jadi nggak perlu didefinisiin gitu. Yang perlu kita definisiin sih A sama B aja gitu. Nah, ini berarti kita hitung dulu X sama Y-nya. Kita definisiin dulu. Si X ini kan berarti np.log dari CA. Jadi yang ini len CA. Terus habis itu
Kalau yang Y kan ln dari min dCA dt, berarti np.log dari min dCA dt yang tadi udah kita hitung di sini. Tuh. Nah, X-nya udah dapat, Y-nya udah dapat, kita bisa hitung si sigma X kuadrat, sigma Y, dan sigma X dikaliin Y. Hitung dulu sigma X-nya, berarti kan itu merupakan penjumlahan dari X yang kita punya ya. Coba kita run dulu. Nah, ini kan si X kan ada banyak nih, ada 6. Berarti sigma X itu merupakan penjumlahan dari ke-6 ini, pakai fungsi np.sum. Terus kalau sigma X kuadrat, berarti ini juga penjumlahan dari X, tapi udah kita kuadratin gitu. Terus sigma Y, np.sum, penjumlahan dari Y, berarti yang np.log ini. Terus habis itu sigma XY itu adalah np.sum X dikaliin Y gitu. Berarti X dikaliin Y dulu, terus baru dijumlahin totalnya gitu. Terus habis itu kita udah punya sigma X kuadrat, dan lain-lain. Sekarang kita bisa mengisi matriks A dan matriks B, tapi sebelumnya kita butuh wadah kosongnya. Pakai NP-zeros. Ukurannya berapa? Ukurannya yang matriks A berarti kan ini barisnya ada 2. 1, 2. Terus kolomnya ada 2 juga. 1, 2. Berarti ukurannya 2,2. Baris koma kolom. Yang B juga dibikin wadah kosongnya dulu. Barisnya ada 2 juga ya. 1, 2. Berarti 2, kolomnya cuma ada 1, berarti 1 gitu. Nah, habis itu kita isilah si A sama B ini, karena kalau dilihat di sini ini tuh A-nya kan masih 0. Terus B-nya tuh juga masih 0. Nah, sini. Nah, berarti kita isi biar ada n data, terus sigma X, dan seterusnya gitu. Kita isi yang matriks A dulu pertama-tama. Dari baris ke 0, kolom ke 0. Baris ke 0, kolom ke 0. Berarti si n data. N datanya ini udah tadi kita definisiin sejumlah 6 ya berarti. Terus besok kita isi untuk yang baris ke 0, kolom pertama. Baris ke 0, kolom pertama. Berarti si sigma X. Masukin yang udah kita hitung tadi, yang ini. Nah, kita lanjut isi ke baris yang ke 1. Baris pertama kan yang ini. Kolom ke 0 kan yang ini. Berarti si sigma X. Gitu. Terus habis itu baris ke 1, kolom ke 1, berarti baris ke 1, kolom ke 1, berarti yang sigma X kuadrat. Sigma X2 yang ini gitu. Terus kita isi yang B-nya dari baris ke 0, kolom ke 0. Ini baris ke 0, kolom ke 0, berarti si sigma Y. Lanjut ke baris ke 0, kolom ke 1. Berarti di sini baris ke 1 ya, karena barisnya kan cuma ada 1. Barisnya ada 2, kolomnya cuma ada 1 gitu. Jadi yang baris ke 1, kolom ke 0, berarti si sigma XY. Nah gitu. Nah, terus habis itu coba kita run dulu. Nah, ini bisa kita lihat A-nya udah keisi ya. Yang B-nya juga udah keisi. Nah, kalian tinggal solve pakai fungsi np.lineout. Misal aku bikin variabel untuk hasilnya itu aku kasih nama result. Ini kalian tinggal panggil np.lineout solve. Argumennya adalah matriks A, matriks B yang tadi udah kita bikin ya. Terus besok kita run. Nanti dia hasilnya ada 2. Kenapa hasilnya ada 2? Karena dia merepresentasikan si A0 sama A1-nya. Jadi ini A0, ini A1 gitu. Terus kalau kita lihat ke soal, A0 ini kan adalah lengka ya, berarti lengka tuh yang ini. Terus A1-nya adalah N, berarti ini adalah N gitu. Definisiin dulu. Berarti A0 result itu adalah result yang indeks ke 0 gitu. Terus A1 result itu adalah result indeks yang ke 1 gitu. Terus habis itu kita butuh K sama N. Berarti kalau K ini kan kita perlu mengeksponenkan si A0 ya, karena kan ini bentuknya masih lengka ya. Berarti K res sama dengan NP eksponen dari A0 res gitu. Sedangkan kalau N itu kan dia sama dengan A1 ya, berarti langsung aja tulis N sama dengan A1 res. Nah, nanti kita peroleh hasilnya tuh udah ada, ini N resnya, ini N resnya, terus ini K resnya. Kalau di soal nomor 1, itu kita diminta bahwa si N-nya itu, yaitu si order reaksi, itu biasanya merupakan bilangan bulat. Karena umumnya pada reaksi kimia, N itu merupakan bilangan yang
rasional. Jadi biasanya order reaksi itu kan order reaksi 1, order reaksi 2, dan seterusnya. Jadi ini tuh masih desimal kan, 1,96 ini. Jadi ini perlu kita bulatkan supaya nilainya itu rasional gitu. Oleh karena itu kita butuh tahap rekalkulasi. Karena yang n-nya itu perlu kita round up, di sini kita diminta untuk pakai fungsi np.round untuk membulatkan gitu seolah-olah. Jadi np.round, dan yang mau dibulatkan adalah si n-nya tadi. N-nya tuh yang ini, yang masih desimal. Mau kita bulatkan. Kita run. Sekarang kita peroleh n-roundnya adalah 2. Jadi dia udah bulat, udah rasional, nggak bilangan desimal lagi. Nah, tapi masalahnya ketika kita membulatkan si n-nya itu, otomatis si k-nya dia juga akan berubah. Maka kita perlu melakukan rekalkulasi juga untuk nilai k. Nah, di sini kan kita udah tahu ya n-nya itu berapa. N-nya itu kan sama dengan 2. Berarti dia tuh second order of reaction gitu. Jadi kita bisa pakai persamaan yang ini. Nih. Karena kalau yang tadi pertama-tama di awal kan kita pakai persamaan yang ini ya. Karena kita tuh belum tahu n-nya berapa. Tapi sekarang kan kita udah tahu n-nya tuh bulat, yaitu 2. Berarti kita bisa pakai persamaan yang ini gitu. Sebenarnya bisa pakai yang ini atau yang ini. Cuma akan lebih mudah karena kita punya CA sama T ya. Kalau yang ini kan bisa DT. Sebenarnya bisa juga, tapi lebih mudah untuk yang equation yang udah diintegrasikan. Jadi sebenarnya ini tuh merupakan integral dari hasil integrasi dari mol balance yang ini gitu. Nah, berarti kita juga menggunakan metode general matrix. Jadi sebenarnya caranya sama aja kayak yang ini, cuma X dan Y-nya tuh berbeda karena kita pakai persamaan yang berbeda, pakai persamaan yang ini. Coba kita definisin ulang ya Y-nya. Berarti Y-nya tuh yang ini, sepaket dari 1/CA0 sampai 1/CA. Aku copy aja kalau gitu. Ini adalah Y-nya. Nah, terus X-nya yang mana? X-nya tuh berarti yang T. Karena kan T-nya juga berubah ya. Terus A0-nya, sorry ini mungkin aku definisin ulang. Yang di sini tuh Y sama dengan A0 tambah A1 dikaliin X ya. Nah, terus habis itu A0-nya yang mana? Kebetulan di sini A0-nya tuh nggak ada ya, jadi nggak ada konstanta, jadi langsung aja kita sama dengan ini 0. Terus habis itu yang A1-nya, satunya itu berarti yang nempel dengan X. X-nya kan di sini T. Berarti yang nempel dengan T adalah min K gitu. Berarti A1 sama dengan min K. Nah, ini kita definisiin ulang di sini untuk rekalkulasi, berarti aku kasih nama X rekalkulasi gitu ya, biar membedakan dengan X yang ini gitu. Berarti X rekalkulasinya adalah T, terus Y rekalkulasinya adalah 1/CA0 dikurangi 1/CA gitu. 1/CA0 kurangi 1/CA0 dikurangi 1/CA. Ini di sini aku pakai CA indeks ke 0 karena CA0 itu kan merupakan konsentrasi A pada T sama dengan 0 ya. Jadi ketika awal itu CA-nya kan si 0,05 ya. Berarti di sini tuh tinggal aku ambil pada indeks ke 0 gitu. Nah, terus kita udah definisiin si Y sama X rekalkulasinya. Terus setelahnya kita berarti perlu bikin kayak gini juga, tapi untuk hasil rekalkulasi. Berarti sigma X kalkulasinya adalah np.sum X rekalkulasi, terus sigma X kuadrat hasil rekalkulasinya adalah juga np.sum X rekalkulasi tapi dikuadratin, terus sigma Y-nya adalah np.sum Y hasil rekalkulasi, terus sigma X Y hasil rekalkulasi adalah np.sum X rekalkulasi dikaliin Y hasil rekalkulasi gitu. Nah, setelah ini kita lihat lagi berarti kita butuh matriks juga ya. Tapi biar beda namanya dari A sama B itu aku kasih nama C sama D ya. Jadi C-nya ini merupakan matriks A yang sudah direkalkulasi. Terus D-nya ini merupakan matriks B yang sudah direkalkulasi. Gitu. Ukurannya sama ya. Nah, ini isinya juga sebenarnya sama tapi yang hasil rekalkulasi. Ini mungkin aku kopas dulu yang A-nya. Jadi yang A ini aku ganti jadi matriks C. Yang ini N. Yang ini N sama aja karena jumlah datanya kan tetap 6. Terus sigma X-nya ini aku ganti jadi yang rekalkulasi.
sigma X-nya juga rekalkulasi, dan sigma X kuadratnya juga rekalkulasi gitu. Terus yang D juga sama aja kayak yang matriks B, tapi ini hasil rekalkulasi. Berarti aku ganti D, terus sigma Y hasil rekalkulasi, dan XY hasil rekalkulasi. Nah, jadi sebenarnya C sama D ini merupakan matriks A dan matriks B. Cuma namanya tuh nggak aku samain jadi A sama B biar beda gitu dari yang ini. Jadi sebenarnya matriks C itu adalah yang ini, dan matriks D yang ini tuh adalah yang ini gitu. Udah, kita tinggal panggil fungsi np.out-nya pakai rumus yang sama kayak ini, di np.lineout.solve. Terus yang dikalikan adalah matriks matriks C dan matriks D gitu. Ini biar menghasilkan yang hasil rekalkulasi. Coba kita run dulu. Di sini result track-nya ada 2 juga, hasilnya A0 sama A1. Tapi kita pakai yang A1 aja. Jadi yang A1 ini kan berarti dia sama dengan min K ya. Berarti kita ambil aja A1 rekalkulasi, itu berarti result track yang indeks ke 1. Nah kan yang ini ya, yang A1. Terus kita bisa peroleh K. Rekalkulasi ini merupakan, ini kan A1 sama dengan min K ya, berarti K itu sama dengan min A1 gitu. Berarti min A1 di underscore rek gitu. Coba kita lihat dulu. Jadi K hasil rekalkulasinya udah ada yang ini 0,1251 gitu. Terus kita bisa jawab soal yang nomor 1. Kita diminta untuk menghitung nilai N dan K, terus tuliskan rate of reaction-nya. Jadi kita print aja nilai N dulu ya. Nilai N, terus kita format. Oh, N itu kan nggak desimal ya, dia bulat, jadi 0 angka di belakang koma. Maksudnya 0 angka di belakang koma, F itu adalah float, jadi kita nge-print angka. Kalau misalkan yang mau kita print itu adalah huruf, maka string tulisannya. Kita format, maka string atau S di sini. Tulisannya format. Terus di bintang kita print adalah N round, alias N yang udah tadi kita round up atau bulatkan. Berarti yang ini ya, bukan yang N rest ini. Karena N rest kan masih desimal, kita tuh mau nge-printnya tuh yang udah dibulatkan gitu. Setelah N kita perlu print nilai K. Nilai K juga kita format, tapi karena K itu boleh desimal, maka kita bisa pakai yang 4 angka di belakang koma. Formatnya sama, dan yang kita print adalah si K hasil rekalkulasi ya, bukan yang pertama banget tadi kita hitung, karena K-nya sudah kita rekalkulasi gitu. Terus kita juga diminta untuk print equation rate-nya, rate of equation, maaf. Jadi di sini rate of equation-nya kan bentuknya kayak gini ya, min RA kayak gini. Jadi print min RA sama dengan K-nya kan yang mau kita formatkan. Ini kan K berarti 4F, jadi 4 angka di belakang koma, terus dikaliin CA. CA ini kita pangkatin dengan si N. N-nya juga kita mau format, tapi dia kan 0 angka di belakang koma, jadi tinggal kayak gini. Tuh, terus habis itu tinggal kita format. Yang mau kita format itu adalah, yang pertama tuh K, terus N round. Karena kan di sini kan yang kita print kan ini kan K ya. Ini K, terus baru dikaliin CA, terus baru dipangkatin N. Jadi ini untuk N gitu. Coba kita print dulu. Nah, ini masih ada error. Ini tuh karena si K rekalkulasinya ini tuh merupakan float, bukan integer gitu. Nah, ini berarti kita perlu kasih indeks. Karena kalau nggak pakai indeks dia nggak bakal muncul. Karena dia array kan. Walaupun isinya cuma 1 gitu. Terus kalau yang N round-nya juga, ini kan array ya. Jadi harus kita kasih indeks. Jadi 0 gitu. Nah, terus kita run. Nah, ini udah dihasilkan ya. Nilai N, K, sama rate of equation-nya. Ini adalah jawaban nomor 1. Sekarang kita move ke jawaban nomor 2. Di nomor 2 kita diminta untuk membandingkan antara CA data dengan CA terkalkulasi menggunakan
equation yang udah diperoleh. Terus kita juga disuruh untuk membuat grafik yang membandingkan CA kalkulasi dengan CA data. Kita juga diminta untuk menghitung R-square menggunakan rumus yang ini. Nah, pertama-tama kita bisa hitung si CA hasil kalkulasi ya menggunakan model. Nah, modelnya tuh pakai yang mana? Modelnya tuh pakai yang ini. Tadi kan kita udah memperoleh ya itu merupakan second order, berarti kita pakai model yang ini. Sebenarnya bisa pakai yang ini ataupun yang ini, karena sebenarnya ini tuh merupakan hasil integrasi dari ini. Jadi sebenarnya sama aja, cuma aku lebih mudah pakai yang ini, yang hasil integrasi. Berarti kita pakai yang ini aja. Itu berarti kita hitung CA kalkulasinya. Oh ya, ini mungkin perlu dicoret-coret sedikit ya, biar jadi CA sama dengan gitu. Tapi kalau misalkan udah di ini tuh jadi 1/1 bagi CA 0 terus ditambah K dikaliin T. Oh. Oke, jadi kalau misalkan dicoret-coret sedikit persamaan ini, yang ini, itu bakal jadi persamaan yang ini gitu, biar jadi CA sama dengan gitu. Tinggal kita tulisin di sini 1/1 CA0 ditambah K hasil rekalkulasi ya, pakainya dikaliin T gitu. Udah, kayak gini ini kita udah ngitung CA kalkulasinya. Terus mungkin sebelum ngeplot kita bakal hitung R-square-nya dulu ya. R-square kan butuh SS residual dan SS total ya, berarti kita hitung dulu si residualnya. Dia merupakan penjumlahan dari CA data dikurangi CA kalkulasi terus dikuadratin. Berarti CA data yang kita kasih nama si CA aja nih. CA data kita dikurangi CA kalkulasi, terus kita kuadratin gitu. Terus kalau yang SS total itu adalah penjumlahan dari CA data dikurangi, ini tuh maksudnya kalau ada bar di atasnya ini merupakan mean dari CA data. Kita bisa pakai fungsi np.mean CA gitu. Ini artinya rata-rata dari CA data yang kita punya. Nah, terus jangan lupa dikuadratin. Setelah kita punya SS res dan SS total, berarti kita bisa ngitung si R square-nya. Square sama dengan 1 min SS residual dibagi SS total gitu. Terus habis itu kita run dulu. Ini kita peroleh R square-nya sebesar ini 0,99989. Terus ini kan kita juga diminta untuk interpret with your own words, apakah datanya itu apakah modelnya dapat merepresentasikan data secara akurat. Jadi kita tinggal print, mungkin R square-nya kita print dulu. Nah, sama dengan kita format F format dari R square gitu. Terus habis itu yang kita print juga ini adalah penjelasan apakah modelnya dapat merepresentasikan si data dengan akurat gitu. Berdasarkan R square dapat disimpulkan bahwa model yang diperoleh dapat merepresentasikan data dengan akurat. Kenapa? Karena R square telah mendekati 1. Karena semakin dekat dengan 1 kan dia semakin akurat ya. Coba kita run dulu. Nah, ini karena R square-nya itu merupakan float ya. Jadi dia nggak perlu dikasih bintang. Langsung aja. Nah, keluar hasilnya kayak gini. Terus selain itu kita barulah bikin si plotnya. Kita bikin figure ke 0. Di sini yang diminta di plot adalah, coba kita lihat ilustrasi contohnya. Di sini kan ini ya, berarti sumbu X-nya adalah T, sumbu Y-nya adalah konsentrasi. Berarti mungkin kita bikin untuk yang hasil eksperimen dulu. Sumbu X-nya itu time, sumbu Y-nya adalah CA. CA ini maksudnya CA data. Kalau data itu biasanya dia digambarkan dengan titik ya. Atau bintang, bebas saja. Pokoknya dia kayak titik bukan garis gitu. Lalu kasih warna. Terus habis itu kita kasih label juga. Label ini biar ini CA data dan CA calculated atau legenda itu, supaya legendanya muncul kita kasih label CA data. Terus setelah itu kita plot juga di figure yang sama
Untuk yang CA hasil kalkulasi, sumbu X-nya sama aja, yaitu time, tapi yang sumbu Y-nya adalah CA kalkulasi alias yang ini, yang udah kita hitung tadi. Nah, ini kita kasih garis ya kalau misalkan hasil model gitu. Colornya aku bedain mungkin jadi blue. Terus labelnya aku kasih nama ikutin yang ini alias CA calculated. Lalu kita kasih judul untuk figurnya yaitu concentration of A versus time. Terus habis itu kita print si legendnya ya. Jadi kayak gini supaya si labelnya tuh ke print. Ini kan kita ada label ya. Kalau misalkan nggak pakai plot.legend itu nanti nggak ke print gitu. Terus mungkin kita kasih grid juga. Coba kita run. Nah, ini hasilnya ya. Trennya udah sesuai ya sama kayak yang di ilustrasi, maka jawabannya udah bener. Terus habis itu kita bisa move untuk yang soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Di nomor 3 ini kita diminta untuk membuat grafik hubungan antara RA dengan CA. Kalau di sini ilustrasinya CA itu sebagai sumbu X, RA itu sebagai sumbu Y gitu. Berarti kita butuh RA dulu ya, karena kan CA diminta di sini kan CA data aja ya. Jadi kita udah punya, terus RA-nya nih yang kita belum punya. Cara ngitung RA gimana? Pakailah rumus yang ini. Nih, kan udah diberikan ya. Jadi kita hitung dulu min RA-nya. Min RA sama dengan, enggak kita lihat di persamaan ke-6 nih. Min RA sama dengan K dikaliin C pangkat N. Hanya pakai K rekalkulasi. Terus CA-nya CA data, terus dipangkatin sama N. N-nya pakai yang udah di round. Ini coba kita run dulu. Apakah udah ada nih hasilnya, min RA-nya. Berarti kita bisa langsung move ke plotting antara CA dengan min RA. Ini kita figur 1 biar kepisah ya dari figur yang ini. Terus kita plotkan yang si sumbu X-nya adalah CA data, terus sumbu Y-nya adalah min RA yang udah tadi kita hitung. Terus kita kasih garis dan titik untuk colornya juga. Itu labelnya biar kita kasih kayak gini ya. Ini min RA sama dengan K dikaliin CA terus dipangkatin N gitu ya. Habis itu kita kasih label untuk sumbu Y X-nya adalah concentration of A mol per liter. Terus untuk Y labelnya adalah min RA atau mol per liter per second gitu. Terus untuk judul figurnya adalah reaction rate versus concentration gitu. Kita upload juga legendnya biar si labelnya itu muncul. Terus label yang dimaksud bukan label yang X label atau Y label ya, tapi label yang ini nih. Nah, terus mungkin kita tambahin grid ya, kita run. Nah, ini udah sama ya trennya sama yang kayak ilustrasi gini. Udah. Terus jawaban nomor 3 sudah selesai, sehingga soal tadi itu menutup pembahasan untuk kode A minggu keempat. Semoga dapat membantu untuk di ujiannya. Terima kasih atas perhatiannya.